Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan kita masih membahas tentang adab-adab, yaitu pada hadis 18-13 faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Salimin, dari Salim, an abihi, dari bapaknya yaitu Ibnu Umar, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatruku, janganlah kalian membiarkan an-nara, api, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, hina, ketika tanamun, kalian tidur. Hadis ini derajatnya hasan sahih, artinya sebagian jalur derajatnya hasan, sebagian jalur derajatnya sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa adab kita sebelum tidur adalah mematikan segala api yang ada di rumah kita. Api tintir, api lilin, api dapur, semuanya dimatikan. Karena kalau tidak dimatikan itu bisa menyebabkan kebakaran di dalam rumah kita. Sehingga maksud Nabi di sini melarang membiarkan api ini supaya tidak terjadi madarat atau kebakaran. Dan ini mengingatkan kita satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang tugasnya para nabi. Dua tugasnya para nabi itu. Innahu, sesungguhnya, lam yakun nabiyyun qabli, tidak ada seorang nabi pun sebelum saya, illa kana haqqan alaih, kecuali wajib atasnya untuk menyampaikan dua. Apa saja? Ayyadulla ummatahu, untuk menunjuki kepada umatnya, ala ma ya'lamuhu khairal lahum, atas sesuatu yang dia ketahui sebagai kebaikan untuk mereka. Jadi semua kebaikan itu sudah disampaikan oleh para nabi, tidak mungkin disembunyikan, enggak mungkin. Ini yang pertama ya. Yang kedua, wa yungdhiruhum, dan mengancam kepada umatnya, ma ya'lamuhu syarral lahum, apa yang dia ketahui sebagai keburukan untuk mereka. Nah, ini termasuk contoh keburukan, yaitu membiarkan api berada di rumah kita pada malam hari, kemudian kita tinggal tidur. Kalau tidak ditinggal tidur nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau ditinggal tidur, nah maka ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim. Karena itu api ini tidak bisa disamakan dengan lampu ya. Lampu kalau tidur dihidupkan nggak apa-apa. Karena sebagian orang mengatakan sekarang pakai lampu, lampu pun disuruh dimatikan sesuai sunnah. Nah, ini saya tidak cocok. Karena beda antara api dengan lampu. Kalau api ini bisa membakar, lampu tidak bisa membakar. Silakan kalau mau tidur suka yang gelap-gelap silahkan. Tapi tidak usah mengatasnamakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menyamakan antara lampu dengan api ini sesuatu yang tidak sama. Ini namanya qiyas ma'al farik, menyamakan sesuatu yang tidak sama itu tidak terpuji. Berikutnya babu maja'a, bab tentang fi karahiyati, makruhnya al-qiran, mendobel bainat tamrataini, antara dua kurma. Maksudnya mendobel, setiap kita makan langsung ngambil dua kurma, glek, ngambil dua, glek. Nah, itu dilarang.
Makan kurma satu-satu ya, ambil satu dimakan. Kalau sudah selesai ambil lagi satu dimakan. 18-14 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuqrana untuk didobel bainat tamrataini antara dua kurma, hatta sehingga yasta'dzina dia minta izin sahibahu kepada temannya. Artinya kalau makan jamaah satu piring ada banyak kurma, nah makannya jangan langsung double dua, kecuali kalau minta izin ya. Mohon maaf dari pagi saya belum lapar, ini saya belum makan, saya sangat lapar sekali ini, maka saya minta izin makannya langsung dua kurma. Nah, temannya mengizinkan, ya silahkan karena Anda sangat lapar, supaya tidak berlanjutan. Nah, kalau sudah diizinkan nggak ada masalah. Nah sekarang larangannya di sini, ini larangan haram atau makruh. Nih, nah kita tulis di sini ya. Naha di sini atau hukmul kiron, ya. Hukumnya mendobel kurma. Yang pertama adalah makruh ingkana lahu, apabila kurma itu milik dia sendiri. Saya punya kurma, kemudian saya hidangkan ke teman-teman saya. Ayo makan bersama. Nah, teman-teman saya ngambilnya satu-satu, sementara saya ngambilnya dua-dua. Nah, ini makruh. Makruhnya kenapa? Karena kelihatan seperti orang yang rakus. Yang lainnya ngambilnya satu-satu, saya ngambil dua-dua. Ini seperti orang yang rakus. Yang kedua hukumnya adalah haram ingkana laisa lahu. Apabila kurma itu bukan milik kita, maka hukumnya haram kita mendobel dua. Misalnya kita bertamu ke rumah orang, nah kemudian kita makannya langsung ngambil dua, sementara teman-teman ngambilnya satu. Nah, ini hukumnya haram kita ngambil dua, karena berarti kita ngambil haknya orang lain. Yang lain-lain baru dapat 5, kita sudah dapat 10 karena kita makannya double. Nah, berarti ngambil haknya orang lain. Maka ini hukumnya bisa haram, bisa makruh, tergantung itu kurmanya milik siapa. Berikutnya babu majaa, bab tentang fistihbabi, disukainya at-tamr, kurma. 18-15 dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baitun satu rumah la tamra fihi, yang tidak ada kurma padanya, jiya'un ahluh, lapar-lapar penghuninya itu. Hadis ini mengandung dua makna. Makna pertama, bahwasanya supaya kita terlepas, terbebas dari lapar, maka hendaklah kita menyiapkan makanan pokok. Makanan pokoknya orang Arab adalah kurma, maka Nabi mengatakan kurma. Makanannya orang Indonesia adalah beras atau nasi, maka berarti kita menyiapkan beras. Jadi maksudnya jangan sampai di rumah tidak ada beras. Kalau tidak ada lauk nggak apa-apa, Pak. Tidak ada bandeng nggak apa-apa. Tidak ada kecap nggak apa-apa. Itu semuanya hanya lauk itu. Yang penting itu nasinya. Ada nasi tidak? Ada nasi insya Allah aman, tidak akan lapar. Nah, maka para ulama mengatakan di sini Nabi menyebutkan kurma itu karena beliau tinggal di negara yang makanannya kurma. Sehingga setiap negara itu akan mengucapkan sesuai makanan yang ada di situ. Kalau orang Indonesia berarti baitun la ruzza fihi, rumah tidak ada nasi padanya maka akan lapar. Makanya orang Jawa mengatakan nasi, bahasa Jawanya apa? Sego. Yang rung sesek rung lego. Udah sesek, nah sudah lego, maka disebut sego. Nah, orang Arab juga begitu, kalau belum kurma belum lega. Kemudian makna yang kedua dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menyuruh kita untuk qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Kalau di rumahmu sudah ada kurma, berarti sudah cukup. Nggak ada daging, nggak apa-apa. Nggak ada gandum, nggak apa-apa. Demikian juga orang Indonesia, di rumah sudah ada nasi, sudah cukup. Tidak ada telur, nggak apa-apa. Nggak ada lauknya, nggak apa-apa. Karena lauk itu hanya tambahan.
Yang paling inti adalah nasinya. Sehingga kalau di rumah sudah ada nasi, nggak usah minta-minta kepada orang. Di rumah sudah ada beras, nggak usah minta-minta kepada orang. Maka orang-orang yang suka kelilingan itu, atau yang berhenti di bangju-bangju ya, kemudian minta-minta, padahal di rumahnya ada beras, itu tercela seperti itu. Berarti tidak qanaah. Nah, sudah ada beras berarti perutnya sudah bisa tercukupi dengan beras itu. Adapun lauk itu bukan sesuatu yang wajib ya. Ada lauk atau tidak ada lauk itu bukan urusan. Yang penting sudah ada berasnya, ini sudah mencukupi kita dari kebutuhan yang primer bagi manusia. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang alhamdi, memuji Allah ala ta'ami, atas makanan yang kita makan, idza furigha minhu, apabila selesai dari makan. Jadi adabnya makan itu dimulai dengan bismillah, ditutup dengan alhamdulillah. Jadi orang Islam ini tertib, Pak. Segala sesuatu diatur. Makan diatur, minum diatur, tidur diatur, BAB diatur. Sehingga orang Islam itu kalau mengamalkan ajaran Islam otomatis tertib. Nggak mungkin tidak. 5 kali kita sholat 5 waktu, itu sebenarnya ngajari tertib. Maka orang yang sholatnya tertib 5 kali ini, insya Allah urusannya lainnya tertib, Pak. Waktunya subuh dia bangun ke masjid, waktunya zuhur dia berangkat ke masjid, waktunya asar tinggalkan pekerjaannya ke masjid, waktunya maghrib ke masjid lagi, isya meskipun ngantuk ke masjid. Nah, orang seperti itu pasti tertib. Punya utang, jatuh tempo, bayar. Kenapa? Tertib. Sudah terbiasa tertib. Makanya ada ungkapan mengatakan, man syaba ala syai'in syabba alaihi. Kebalik ya. Man syabba, barang siapa yang di masa mudanya atau masa kecilnya terbiasa melakukan sesuatu, syabba alaihi, maka masa tuanya juga akan terbiasa dengan itu. Nah, ini mirip dengan apa yang saya sampaikan tadi. Sudah terbiasa tertib, salatnya 5 kali dalam sehari, maka urusan-urusan yang lain juga akan tertib. Tapi kalau salatnya tidak tertib, nah maka urusan yang lainnya juga tidak tertib. Karena itu supaya jadi anak yang tertib atau manusia yang tertib, nah maka hendaklah kita mengatur salat 5 waktu kita dengan baik, sehingga urusan-urusan yang lain pun juga menjadi tertib. 18-16 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yarda, sungguh ridha, anil abdi, terhadap hamba, ayyakula, bahwasanya dia makan, al-aklah, sekali makan, atau yashroba, minum, asyarbah, sekali minum, fayahmadahu, lalu dia memuji Allah, alaiha, atas makanan atau minuman tadi. Ini dalil bahwasanya kalau kita selesai makan atau minum, hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Fadilahnya apa? Yarda, Allah ridha. Jadi untuk mencari ridha Allah gampang sekali. Caranya bagaimana? Makan 1 piring, selesai alhamdulillah. Udah langsung Allah ridha sama kita. Minum 1 gelas, selesai alhamdulillah, Allah ridha sama kita. Nah, bacaan alhamdulillahnya orang yang habis makan dan minum itu kita temukan yang lengkap di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi makan saya makanan ini dan memberikan rezeki kepada saya tanpa ada daya dan kekuatan dari saya. Lah ini lebih utama untuk kita baca daripada sekedar alhamdulillah toh. Tapi seandainya alhamdulillah toh gimana? Ya boleh, maksudnya sudah mendapatkan ridha Allah. Tapi lebih utama kalau kita membaca tahmid yang lebih panjang ini
karena fadilahnya sekaligus diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada lagi yang lain? Ada. Wa ja'alana muslimin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari makan beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji hanya bagi Allah yang telah ngasih makan kita, ngasih minum kita dan menjadikan kita sebagai muslim. Tapi saya jarang baca ini, Pak. Kenapa? Karena hadis ini diperselisihkan derajatnya. Kata Imam Dia ini hadisnya sahih, tapi kata Syekh Albani ini hadisnya dhaif. Nah, karena diperselisihkan, saya tidak sering membaca doa ini. Di TPA saya ingat saya dulu paling sering diajarkan doa tersebut. Nah, untuk masa sekarang saya nggak tahu. Kalau panjenengan masih mengajar di TPA, paling bagus diajarkan yang lebih sahih daripada yang wa ja'alana muslimin tadi. Karena apa? Kita sudah mempelajari ilmu yang lebih banyak daripada yang generasi sebelum kita. Nah, maka kalau generasi dulu masih mengajarkan yang ini, diperselisihkan kesahihannya ini, maka kita ganti yang tidak diperselisihkan kesahihannya ini. Kemudian perhatikan kata-kata al-aqlah. Ini alifnya dikasih fathah, Pak. Kalau diganti dengan dhammah al-uqlah, terjemahnya bisa berubah. Aqlah fathah alifnya, hamzahnya ya. Maka itu artinya sekali makan. Makan pagi, makan siang, makan sore, itu namanya sekali makan, ya. Syarbah juga gitu, sekali minum alias satu gelas itu sekali minum. Kalau dibaca uqlah ini di dhammah, maka terjemahnya berubah, yaitu menjadi sesuap makan. Nah, berarti kalau kita baca dengan dhammah, setiap nyendok satu kali sendok alhamdulillah, nyendok lagi makan alhamdulillah. Berarti satu piring kalau gitu kita nyendoknya 20 kali, berarti tahmidnya 20 kali. Tapi kata Imam Nawawi yang lebih sahih ini dibaca aqlah. Berarti tahmidnya cuma sekali tok. Satu kali makan, sepiring habis, alhamdulillahnya di akhir. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Menyelisih mereka Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad, maka setiap makan satu sendok, alhamdulillah. Satu sendok lagi, alhamdulillah. Satu sendok lagi, alhamdulillah. Ketika beliau ditegur, wahai Imam Ahmad, ngapain tuh tahmid terus? Maka beliau mengatakan, aklun wa hamdun khairun min aklin wa sukutin. Makan satu suap ditambah alhamdulillah lebih baik daripada makan ditambah diam, kata beliau. Ya silakan kalau mau mengikuti Imam Ahmad, tapi terus terang kata-kata aklah ini lebih sahih daripada kalau dibaca dengan bacaan uklah. Nah, berarti satu kali makan, bukan satu kali suapan. Tapi silahkan kalau mau mencoba fikihnya Imam Ahmad tadi sesekali silahkan. Yang belum pernah silahkan nanti pas makan malam dicoba ya. Makan sesuai fikihnya Imam Ahmad. Satu sendok, alhamdulillah. Sendok lagi, alhamdulillah. Kalau cocok lanjutkan. Nah, kurang cocok maka pakai pendapat jumhur saja. Ya, tahmidnya di akhir. Berikutnya babu maja'a fil akli, bab tentang makan ma'al majdhum, bersama orang yang lepra. Penyakit lepra ini penyakit yang menular, Pak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa firra minal majdhum, larilah dari orang yang penyakit lepra kama tafirru minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Bahaya. Singa itu bahaya. Penyakit lepra itu bahaya. Bahayanya apa? Menular. Nah, sekarang babnya adalah bolehkah kita makan bersama orang yang berpenyakit lepra? Sementara kita disuruh untuk lari dari orang yang berpenyakit lepra. Hadis 18-17. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akhadha memegang biyadi majzumin tangannya orang yang lepra. Fa adkhalahu lalu Nabi memasukkan tangan tadi ma'ahu bersama beliau fil qas'ah pada piring. Tsumma qala kemudian Nabi bersabda, "Qul silahkan makan bismillahi dengan nama Allah. Thiqatan billah percaya terhadap Allah, yakin terhadap Allah, wa tawakkulan alaih dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Berarti boleh enggak kita makan bersama orang yang berpenyakit lepra? Boleh berdasarkan hadis ini, tapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena itu Imam Tirmidzi mengatakan gharib. Kalau ada hadis dikomentari oleh Imam Tirmidzi gharib tok seperti ini, berarti ini ada sinyal hadisnya dhaif. Ternyata setelah kita teliti ada rawi bernama Mufaddal bin Fadalah. Ini seorang perawi yang dhaif. Maka hadis ini derajatnya dhaif. Nah, kalau hadisnya dhaif gimana? Tidak bisa dijadikan dalil. Karena itu lebih baik kita pakai hadis yang sahih tadi, larilah dari orang yang lepra sebagaimana engkau lari dari singa. Jadi kalau ada hadis yang sahih bertentangan dengan hadis yang dhaif, kita pakai yang sahih. Yang dhaif tidak usah dipakai. Tapi saya jujur, sebagian ulama berpendapat ini dua hadis dikompromikan. Perintah untuk menghindar dari orang yang lepra, betul. Makan bersama orang yang lepra, boleh. Nah, terus komprominya gimana? Komprominya bagi orang-orang yang thiqatan billah, yang yakinnya kepada Allah sudah maksimal seperti Nabi SAW, maka silahkan makan bersama orang yang sakit lepra. Kalau panjenengan yakinnya sama Allah kuat, makan sama orang yang lepra nggak apa-apa. Buktinya kalau orang itu yakinnya kuat bagaimana? Kalau dia nanti terkena lepra, maka dia tidak akan menyalahkan orang tadi. Dia cukup mengatakan ini memang sudah takdirnya saya kena lepra. Saya makan sama dia atau tidak makan sama dia sama saja. Kalau sudah takdirnya saya lepra, saya lepra. Kalau tidak, tidak. Nah, itu sebagian ulama mengkompromikan seperti itu. Dan ini bisa kita terapkan untuk kasus yang kemarin menimpa kita, COVID itu. Ada orang mati kena COVID. Bolehkah kita memandikan jenazahnya? Atau cukup disirami dengan air saja? Tidak usah disabuni sebagaimana biasanya. Karena khawatir nanti COVID-nya akan pindah kepada kita. Tergantung keyakinan panjenengan. Panjenengan yakinnya kuat, silahkan dimandikan. Tapi nanti kalau panjenengan kena COVID, jangan nyalahkan si mayit. Wah, goro-goro tonggoku ini. Saya mandikan jenazahnya, saya ikut kena COVID, nganyel ke tenan. Nah, kalau begitu berarti panjenengan tidak begitu yakin. Maka kalau tidak begitu yakin seperti itu, jangan memandikan jenazah yang kena COVID dengan tangan. Udah disiram pakai air saja sudah cukup, karena memang tidak harus kita menggunakan tangan kita secara langsung. Tapi saya lebih suka dengan teori yang pertama tadi ya. Hadis sahih bertentangan dengan hadis dhaif. Ambil yang sahih, yang dhaifnya nggak usah dipakai. Nah, maka hadis ini karena dhaif, ada rawi bernama Mufaddal bin Fadalah, maka berarti hadis ini tidak usah dipakai. Kita pakai hadis yang sahih, disuruh menjauh dari orang yang sakit lepra. Jangan makan bersama dia. Berikutnya babu majaa, bab tentang annal mu'min, bahwasanya orang beriman yakulu makan fi mi'an wahid, pada perut besar satu saja. Jadi perut besarnya di dalam sini cuma satu. Wal kafir, sementara orang kafir yakulu makan fi sab'ati am'a, pada 7 perut besar. Kok bisa ya? Kan sama-sama manusia, Pak. Apakah kalau dibelah perutnya orang kafir itu isinya ada 7 perut besar? Atau juga cuma satu karena sama-sama manusia? Nah, makanya para ulama berselisih pendapat menafsirkan hadis ini. Nah, mari kita baca dulu hadisnya 18 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kafir, orang kafir, yakulu makan fi sab'ati am'ain, pada 7 perut besar. Wal mu'min, sementara orang beriman, yakulu fi mi'an wahid, makan pada 1 perut besar. Nah, di sini ada perselisihan pendapat para ulama. Pendapat pertama mengatakan
hadis ini tidak sesuai dengan dohirnya. Artinya kalau kita belah perutnya orang kafir dengan perutnya orang mukmin, isinya sama, Pak. Perut besarnya ya cuma satu tok. Nah, sehingga kata-kata 7 perut besar ini maksudnya adalah dia itu makan banyak tidak berkah sehingga dia tidak kenyang-kenyang. Dikasih 1 piring masih belum kenyang, kasih 2 piring masih belum kenyang, sampai 7 piring baru kenyang. Dan ini tidak berlaku untuk setiap orang kafir. Karena waktu itu ada tamu ke rumah Nabi SAW, orangnya kafir, Pak. Dikasih 1 piring habis, 2 piring habis, sampai 7 piring baru kemudian mengatakan sudah cukup. Terus besoknya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dikasih 1 piring, dia mengatakan sudah cukup. Padahal kemarin itu makannya 7 piring. Tapi hari ini makanya 1 piring. Nah itu kasusnya si kafir tadi itu, tidak semua orang kafir. Coba panjenengan punya tetangga kafir, apakah semuanya makannya 7 piring? Kan enggak kan? Banyak di antara orang-orang kafir justru malah makannya sedikit. Bahkan ada sebaliknya, orang mukmin makannya lebih banyak. Ya, karena pekerjaan dia keras, ya. Jadi tukang batu misalnya, makannya menggunung. Ini ada orang kafir kerjanya di kantor, makanya cuma sedikit. Ya, makanya ini tidak bertentangan dengan kondisi yang kita lihat, karena ini bicara tentang orang kafir tertentu yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ini tafsiran pertama. Ya. Tafsiran yang kedua, orang kafir makan pada 7 perut besar itu maksudnya yang dimakan oleh orang kafir itu lebih banyak anekanya. Anjing dimakan, babi dimakan, ular dimakan, katak dimakan, segala macam dimakan, Pak. Kalau orang beriman yang dimakan tuh lebih sedikit nih. Dia lihat-lihat, ini halal atau haram. Oh ini daging ayam, tapi ayamnya tidak disembelih secara syar'i. Nah, enggak dia makan, enggak mau. Kenapa? Ini bangkai haram. Nah, maka maksudnya 7 perut besar artinya yang dimakan tuh segala macam dimplok. Enggak peduli halal haram. Tapi kalau 1 perut besar itu maksudnya yang dimakan hanya sedikit, hanya yang halal-halal saja. Dan kalau dihitung di atas muka bumi, yang halal dengan yang haram, ya banyak yang haram. Maksudnya banyak sekali jenisnya yang haram. Ular haram, kemudian kalajengking haram, kecoa haram. Nah, sementara yang halal-halal kalau kita hitung ya banyak, tetapi tidak sebanyak yang haram-haram tadi. Inilah 2 tafsiran dari para ulama untuk kata-kata yang terdapat dalam hadis ini. Tapi ringkasnya adalah bahwa ini hasungan orang beriman kalau makan tidak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Makna ini bahwasanya orang beriman makannya secukupnya saja kita temukan dalam hadis yang lain yang lebih jelas, luqaimatun. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batan. Tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih jelek daripada perutnya sendiri. Cukuplah manusia itu beberapa suapan yang sedikit yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Kalau dia kalah dengan nafsunya, pengen makan lagi, maka ya 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Nah ini hadis yang menunjukkan bahwa orang beriman, manusia terutama orang beriman itu hendaklah makannya tidak terlalu banyak-banyak, tetapi sesuai dengan kebutuhannya saja. Kalau kebutuhannya banyak ya silahkan, Pak. Misalnya pekerja keras tadi ya. Tapi tidak usah, Pak, memanjakan perut atau memanjakan lidah. Goyang lidah nggak perlu. Makan sesuai keperluan saja. Berikutnya 18-19 ini cerita tentang orang kafir yang tadi saya ceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dofahu telah bertamu kepada beliau doifun kafirun, seorang tamu yang kafir. Nah ini menunjukkan bolehnya kita menjamu tamu orang kafir, nggak apa-apa. Terutama kalau kerabat, Pak.
Kerabat kita datang, dia kafir, nggak apa-apa, silakan masuk rumah ya, nggak ada larangan orang kafir itu masuk rumah kita. Fa'amara lahu, lalu memerintahkan untuk si kafir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin, seekor kambing, yaitu disembelih. Orang kafir Pak dimuliakan. Kenapa? Karena orang beriman itu punya konsep bahwasanya semua tamu harus dimuliakan. Tidak boleh tidak memuliakan tamu meskipun dia kafir. Ini sabda Nabi tentang memuliakan tamu. La khaira, tidak ada kebaikan fi man la yudif, pada orang yang tidak mau menjamu tamu. Nah, maka meskipun tamunya kafir, tetap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih hidangan yang semestinya, yaitu disembelihkan kambing. Kemudian gimana ceritanya? Fahulibat, oh mohon maaf, bukan disembelihkan kambing, mohon maaf, saya salah ya. Rasulullah SAW memerintahkan terhadap dia bisyatin, terhadap satu kambing untuk dibawa ke situ. Nah, kambingnya bukan disembelih, tapi apa? Fahulibat, lalu diperah susunya. Jadi bukan disembelih. Fasyariba, lalu dia minum. Thumma ukhra, kemudian diperah lagi. Fasyaribahu, lalu dia minum lagi. Thumma ukhra, kemudian diperah lagi. Fasyaribahu, lalu dia minum lagi. Hatta syariba, sehingga dia minum hilaba, perahan sab'i syiyahin, 7 ekor kambing. Jadi satu kambing diperah, kemudian disingkirkan kambingnya. Bawa lagi kambing yang lain diperah, kemudian disingkirkan kambingnya. Sampai 7 baru kenyang. 1 belum kenyang, 2 belum kenyang, 7 baru kenyang. Nah di sini kita ambil pelajaran bahwasanya kalau memerah susu kambing itu jangan diperes sampai habis total, jangan. Meresnya sekali aja, 1 mangkok sudah. Nah, masih ada di teteknya sisa sedikit, jangan dihabiskan. Karena teorinya memerah susu itu kalau dihabiskan maka nanti lama untuk balik lagi. Jadi penuhnya itu lama. Tapi kalau kita sisakan di teteknya itu, nah, itu sisa itu menyebabkan deresnya susu yang baru muncul lagi. Dan itu kita temukan dalam hadis yang sahih. Da'iyal laban. Sisakanlah da'iyal laban. Penarik susu baru. Artinya disisakan susu di tetek supaya muncul susu yang baru secara cepat. Itu namanya da'iyal laban. Nah, maka di sini diperaskan satu saja, kemudian disingkirkan kambingnya, kemudian diberikan kambing yang lain ya, supaya kambing yang pertama segera kembali susunya. Kemudian asbaha, dia berpagi-pagi minal ghad, pada esok harinya. Fa aslama, dia masuk Islam. Fa amara lahu, lalu memerintahkan terhadapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin, seekor kambing. Fahulibat, lalu diperah. Fasyariba hilabaha, lalu dia meminum perahannya. Thumma, kemudian amara lahu, Nabi memerintahkan untuk dia bi ukhra, kambing yang lain. Falam yastatimmaha, maka dia tidak bisa menghabiskan susu tersebut. Jadi kambing yang kedua dihidangkan lagi, dia hanya minum sedikit, enggak bisa lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, al mu'min, orang beriman, yashrabu fi mi'an wahid, minum pada 1 perut besar. Wal kafir, sementara orang kafir, yashrabu fi sab'ati am'a, minum pada 7 perut besar. Yang dimaksud orang kafir yang tadi itu. Jadi bukan semua orang kafir. Orang kafir yang ini, yang bertamu sama saya ini, inilah yang apa? Minumnya sampai 7. Begitu masuk Islam sudah cukup dengan 1. Nah, maka kalau perutnya dibuka tetap tidak berubah. Kemarin dia kafir, apakah berarti di sini ada 7 perut besar? Kemudian ketika masuk Islam kemudian mengkeret jadi 1? Ya enggak, ya, tetap 1. Hanya saja itu kinayah bahwasanya dia makannya terlalu banyak, seolah-olah ada 7 perut besar di dalam perutnya tersebut. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang ta'amil wahid, makanannya 1 orang, 1 bungkus berarti. Yakfil itsnain, cukup untuk 2 orang. Ini juga diperselisihkan maksudnya. Maksudnya gimana?
Satu bungkus cukup untuk 2 orang, maksudnya gimana? 18:20 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnain, makanan untuk 2 orang, berarti 2 bungkus. Kafis salasah, cukup untuk 3 orang. Wa ta'amus salasah, dan makannya 3 orang. Kafil arba'ah, cukup untuk 4 orang. Jabir juga meriwayatkan, ta'amul wahidi, makanan 1 orang, yakfil itsnain, cukup 2 orang. Wa ta'amul itsnain, makanan 2 orang, yakfil arba'ah, cukup 4 orang. Wa ta'amul arba'ah, makanan 4 orang, yakfis samaniyah, cukup 8 orang. Nah, ini diperselisihkan juga maksudnya, Pak. Pendapat yang pertama mengatakan khobarun bima'na amrin. Ini berita tapi maksudnya perintah. Makan 1 bungkus cukup untuk 2 orang. Maksudnya cukup no untuk 2 orang. Artinya apa? Disuruh qanaah tadi. Di rumah cuma ada nasi, cukupkan. Karena sudah bisa mengenyangkan perut. Enggak ada lauk, enggak apa-apa. Nah, disuruh qanaah. Di sini juga begitu. Tinggal 1 bungkus, cukupkan untuk 2 orang. Yang belum makan 2 santri, sementara yang tersisa nasi bungkus 1. Enggak apa-apa untuk jamaah. Karena apa? Cukup untuk 2 orang. Atau dibagi 2. Nah, separuhnya dikasihkan ke piring dia, separuhnya dimasukkan dalam piring kita. Cukup dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mencukup-cukupkan, Allah pun akan berikan kecukupan. Ini tafsiran pertama ya. Berita maksudnya perintah, supaya kita qanaah. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud makanan 1 orang cukup untuk 2 orang, itu maksudnya kalau jamaah jadi cukup. Kalau tidak jamaah tidak cukup. 1 bungkus tadi, kalau kita bagi 2, separuh untuk teman kita, separuh untuk kita, piringnya sendiri-sendiri, nggak cukup. Selesai makan masih lapar. Tapi seandainya kita makannya jamaah, batu, karena tersisa 1 piring, maka untuk berdua berjamaah, maka ini menjadi cukup. Sehingga pemahaman ini dikaitkan dengan hadis yang lain. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan ijtami'u ala ta'amikum. Kumpullah untuk memakan makanan kalian, yaitu makannya jamaah. Wal kurusmallah, sebutlah nama Allah, bismillah. Yubarak lakum fi, pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena diberkahi sehingga 1 porsi bisa cukup untuk 2 orang. Itu tafsiran menurut sebagian ulama. Baik tafsiran pertama maupun tafsiran kedua, nggak ada masalah, kita pakai semuanya karena semuanya adalah bisa dipahami untuk hadis ini ya. Jadi memang 1 kalimat itu kadang-kadang bisa menimbulkan 2 pemahaman. Ayatul Quran hammalatul wujuh. Ayat Quran itu bisa dipahami beberapa pemahaman. Nah, hadis Nabi juga sama. Sabda Nabi cuma 1 ini, tetapi bisa dipahami dengan 2 pemahaman atau 3 pemahaman atau 4 pemahaman. Ya, nggak ada masalah seperti itu. Bahkan dalam ucapan sehari-hari kita kadang-kadang ngomong sesuatu itu bisa dipahami dengan 2 pemahaman. Ya, multi tafsir itu bisa. Ya, gara-gara ucapan kita yang memang mengandung 2 makna, bisa dipahami dengan 2 makna. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang aklil jaradi, makan belalang. 18:21 dari Abdullah bin Abi Aufa, dia ditanya tentang belalang, maka dia mengatakan, ghazautu, saya berperang ma'an nabiyyi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 ghazawatin, 6 kali perang. Na'kulul jarada, kami makan belalang. Hadis ini menunjukkan bahwasanya belalang hukumnya adalah halal. Apakah ada perselisihan pendapat? Saya tidak mengetahui perselisihan pendapat di antara para ulama. Hanya saja ada hadis yang melarang kita untuk membunuh belalang. Nah, mari kita lihat hadisnya kayak apa. La taqtulul jarad, jangan membunuh belalang, fa innahu min jundillahil a'zam, karena belalang itu termasuk tentara Allah yang terbesar. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan.
Nah, berarti gimana nih? Kita tidak boleh membunuh belalang, sementara Nabi malah makan belalang. Ini tidak bertentangan, Pak. Karena yang dimaksud di sini jangan membunuh belalang, maksudnya jangan dibunuh secara sia-sia. Tapi kalau dibunuh untuk dimakan, silahkan. Jadi kita melihat belalang, kemudian kita tangkap, kemudian kita potel kepalanya, kita buang, nggak boleh. Biarkan belalangnya hidup. Kalau dia hidup itu zikir, Pak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Hanya kita nggak paham bahasanya belalang. Seandainya kita paham, kita akan tahu bahwa dia mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Semua makhluk itu mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Nah, tapi kalau untuk dimakan silahkan. Kemudian di sini disebutkan 6 kali perang. Bukan berarti perangnya Nabi hanya 6 kali, bukan. Tapi dari perangnya Nabi yang banyak, itu makan belalangnya bersama Abdullah bin Abi Aufa ini ada 6 kali. Nah, perang yang lainnya tidak disebutkan makannya apa. Perangnya Nabi jumlahnya berapa? 27 ghazawatin. 27 kali perang. Padahal dilakukan dalam masa 8 sinin. Cuma 8 tahun, Pak. Mulai dari 2 Hijriah sampai dengan 9 Hijriah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 8 tahun. 8 tahun menghasilkan 27 kali perang. Berarti setahun berapa kali itu? Berkali-kali. 3 kali minimal. Nah, karena itu jauh sekali antara kita dengan Rasulullah SAW. Beliau setiap tahun berperang 3 kalian. Sementara kita tidak pernah berperang sama sekali. Karena itu, karena kita tidak pernah berperang, mari kita ganti dengan amalan yang senilai dengan perang, yaitu pengajian seperti ini. Menghadiri pengajian-pengajian itu sama dengan kita mujahid fi sabilillah. Bimangzilatil mujahid fi sabilillah. Man jaa masjidi hadza, siapa yang datang ke masjidku, mendatangnya dia adalah untuk kebaikan yang dia pelajari atau mengajarkan kebaikan tadi, maka dia fi mangzilatil mujahid, selevel, setingkat dengan mujahid fi sabilillah. Nabi selalu perang setiap tahunnya, kita nggak pernah, kita ganti dengan jihad yang lain, yaitu jihad talabul ilm. Berikutnya 1822 dari Ibnu Abi Aufa, dia mengatakan, ghazawna, kami perang ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi, sab'a ghazawatin, 7 kali perang. Na'kulul jarad, kami makan belalang. Kalau dalam hadis tadi disebutkan 6 kali, ya, sita. Sementara dalam hadis ini disebutkan sab'a, 7. Artinya ada perbedaan riwayat. Okay? Satunya mengatakan 7, satunya mengatakan 6. Nah, seperti ini bisa ditarjih, mana yang lebih kuat, itulah yang didahulukan. Nah, di sini derajatnya adalah hasanun sahih. Sementara yang sebelumnya derajatnya apa? Tidak disebutkan, ya. Tayyib. Berikutnya, babu maja'a fi, bab tentang akli luhumil jallalah, memakan dagingnya pemakan tai, wa albaniha, dan susunya pemakan tai. Jallalah contohnya apa? Keledai. Itu sukanya makan tai. Nah, makanya keledai itu dilarang untuk dimakan. Karena kalau dia makan tai, maka dagingnya ini nanti ada rasa-rasa tai. Dia makan tai, maka susunya ada bau-bau tai. Nah, sehingga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak hanya keledai saja, misalnya lele dimasukkan di septic tank, kemudian diambil, nah, baunya bau tai, nah itu jangan dimakan. Hendaklah dia disucikan dulu. Konon kalau ikan itu 3 hari suci, 3 hari dikasih makanan yang bersih, nah itu dagingnya sudah jadi normal. Kalau ayam konon, nah itu karena lebih besar, maka dia butuh 7 hari.
Kalau yang lebih besar lagi, misalnya kambing atau sapi, nah itu nanti lebih lama lagi 10 hari. Itu sesuai dengan pengalaman, bukan sesuai dengan dalil. Ringkasnya, hewan-hewan yang halal, kalau dia itu makan tai, sehingga merusak tubuh atau dagingnya, maka bisa menjadi halal lagi kalau sudah dinormalkan, dinetralkan. Nah, kita baca hadisnya dulu, 1824. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli, dari memakan al-jallalah, pemakan tai, wa albaniha, dan susu-susunya. Dagingnya tidak boleh dimakan, susunya tidak boleh diminum. Pemakan tai kok disebut jallalah, kenapa? Nah, mari kita lihat di dalam kitab syarah ada enggak? Mestinya ada. Nah ini al-jallalah. Minal jillah. Ya. Yang disebut jallalah itu adalah diambil dari kata-kata jallah. Apa itu jallah? Jallah artinya adalah al-ba'rah, taek. Nah, maka disebut jallalah karena dia makan jallah. Jallah itu artinya tai. Maka di sini saya tulis dulu. Ya. Jallalah adalah makan adhirah. Diambil dari kata-kata jallah al-ba'rah, yang artinya tai binatang. Jadi dalam bahasa Arab tai binatang dibedakan dengan tai manusia, Pak. Kalau tai binatang, nah, itu bisa disebut ba'rah. Teletong itu ba'rah. Tainya onta itu ba'rah. Kalau tai manusia disebut apa? Ghaid. Nah, beda lagi namanya. Karena bahasa Arab itu bahasa yang kaya. Sehingga setiap benda dikasih nama yang berbeda-beda. Berikutnya 1825 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, anil mujassamah, dari binatang mujassamah. Apa itu mujassamah? Binatang yang dijadikan sasaran panah. Enggak boleh dimakan. Karena berarti dia itu bangkai. Ini saya bacakan, mujassamah itu adalah kullu hayawanin, setiap binatang, yungsobu, yang ditegakkan, wa yurma, dan dipanah, liyuktal, supaya dibunuh, illa annahu yakthuru fit thair wal arnab, tapi seringnya dilakukan pada burung, ya, termasuk ayam itu burung, dan juga kelinci dan sejenisnya. Mimma yatsamu bil ardi, dari binatang-binatang yang nempel di bumi, yaitu binatang-binatang kecil, ya, yang nempel di bumi, seperti ayam itu nempel di bumi, kemudian kelinci nempel di bumi. Nah, maka disebut mujassamah dari kata-kata jasama, yang artinya apa? Nempel. Dan larangan dari binatang mujassamah ini adalah dari dua sebab. Yang pertama, karena dia itu mendolimi binatang. Binatangnya tidak punya salah, malah dipanah-panah. Kemudian yang kedua, larangannya adalah karena dia menyebabkan mubadzir. Ini ayam kalau disembelih halal, bisa dimakan. Kalau dipanah, jadi sasaran panah, maka menjadi haram. Jadi satu, menyiksa binatang. Dua, melakukan mubadzir. Karena yang mestinya bisa dimakan menjadi haram dimakan. Boleh kita tambah satu lagi, yaitu sebab larangannya karena zaman dulu dijadikan sebagai judi. Orang kaya misalnya punya ayam satu, nah, kemudian orang-orang yang lain nanti memanah ayam tadi. Yang terkena pada tubuhnya ayam bisa diambil lagi oleh pemilik panah. Yang meleset maka nanti menjadi miliknya si pemilik ayam. Nah, sehingga orang yang udu ayam tadi bisa untung, bisa rugi. Kalau semua pemanah ternyata adalah mengenai tubuhnya ayam, ya sudah, dia rugi. Habis satu ayam tidak dapat ganti anak panah apa-apa. Tapi kalau semuanya meleset, nah dia untung karena anak panah menjadi milik dia. Nah, sehingga sisi judi pun juga dilarang dalam kasus mujassamah ini. Ini yang pertama yang dilarang, ya. Sekarang yang kedua,
wala banil jallalah, dan susunya binatang pemakan tai. Yang ketiga, wa anis syurbi, dan dari minum, min fissiqa, dari mulutnya wadah air. Jadi misalnya ceret, langsung kita nyucup di mulutnya itu, minum gini. Nah, itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh langsung di mulutnya? Botol ya, nah, langsung dicucup, nggak boleh. Kenapa? Dua sebab. Yang pertama, karena kalau langsung kita minum begini, nempel di mulutnya ini menyebabkan jijiknya orang lain, Pak. Panjenengan minum di botol, nempel di mulut. Nah, nanti orang lain mau minum gilo, rasanya tidak enak ya, karena sudah nempel di bibir kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau wadahnya itu tidak transparan, maka ketika kita langsung minum, bisa jadi di situ ada ular atau ada kalajengking langsung masuk dalam mulut kita. Makanya disuruh mindah ke gelas dulu. Setelah di gelas kita baru lihat, oh ini bersih, alhamdulillah, baru diminum. Nah, maka sebab larangannya dua ya, supaya tidak membuat jijik orang dan supaya tidak ada kotoran yang langsung masuk ke dalam mulut kita atau dalam perut kita. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Apakah boleh mengambil uang yang ada di kuburan? Zahirnya memang diberikan kepada siapapun yang mau ngambil. Itu sedekahnya orang-orang yang keluarganya orang yang mati diniatkan untuk sedekah bagi si mayit. Itu yang saya paham, wallahu a'lam. Apakah takdir Allah itu bisa diubah? Ada yang mu'allak, ada yang mubrom. Kalau yang mu'allak masih bisa. Karena takdir yang mu'allak itu adalah tergantung nanti ya, kita melakukan apa. Jadi misalnya gini, kalau Anda itu silaturahmi, maka usia Anda saya kasih 70. Kalau tidak silaturahmi saya kasih 50. Nah, berarti masih mu'allak, masih tergantung. Itu masih bisa berubah dengan sebab doa atau dengan sebab silaturahmi dan sebagainya. Apa hukum salat gerhana? Sunnah. Bagaimana kalau tidak salat gerhana? Ya tidak dosa. Bagaimana kalau imamnya terlalu lama salat gerhana? Ya panjenengan ikut saja, tapi tidak usah berdiri. Ya. Karena salat gerhana kan sunnah. Maka duduk nggak apa-apa. Ya. Imamnya berdiri 1 jam, nah kita di belakang duduk boleh. Bahkan kita tidur aja boleh, Pak. Salat gerhana jam 1 malam, imamnya ngimami 3 juz, Pak. 3 jam. Nah, maka kita datang dari rumah sangu bantal. Kita berada di soft terakhir gitu, sambil tidur di atas bantal. Boleh, sah. Tapi pahalanya seprapat tok. Duduk boleh, berdiri boleh, berbaring boleh. Yang penting jangan ngorok. Bolehkah kita memajang foto di buku? Kalau di buku ditutup saja. Jadi artinya bukan di bagian luarnya, bagian dalamnya saja. Apakah Nabi Khidir alaihissalam itu nabi atau bukan? Diperselisihkan. Pendapat mayoritas Nabi Khidir adalah nabi, bukan wali. Kenapa? Karena Nabi Khidir itu gurunya Nabi Musa. Nabi tingkatannya di atas wali. Masa wali jadi gurunya nabi? Kan lucu kan? Ya. Berarti nabi kalah dengan wali. Nah, maka supaya tidak seperti itu, Nabi Khidir adalah nabi. Apakah semua nabi itu maksum? Ya maksum. 124.000 nabi, maksum semuanya. Hanya saja maksum dari apa? Itu yang diperselisihkan. Menurut mayoritas ulama, nabi itu hanya maksum terjaga dari dosa besar, tetapi tidak maksum dari dosa kecil. Itu pendapat sebagian ulama. Mayoritas ulama. Pendapat sebagian kecil ulama, Nabi itu maksum dari dosa besar dan dosa kecil. Tapi ringkasnya gini, meskipun Nabi tidak maksum dari dosa kecil, tapi setiap kali dia melakukan dosa kecil, pasti langsung diluruskan oleh Allah. Dosa kecil langsung diluruskan.
Adapun selain Nabi nggak ada jaminan ya. Bisa jadi dosa kecil nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, semakin jauh sampai neraka. Pak Nabi enggak, begitu meleset dikit langsung lurus, meleset lurus. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.